Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Utari dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul Medium Access Control. Pentingnya dilakukan mekanisme kontrol atas pemakaian channel komunikasi oleh beberapa node yang hendak melakukan transmisi atau pengiriman, dan kontrol atas channel ini dimaksudkan agar tidak terjadi tabrakan di antara data-data yang dikirimkan oleh beberapa node yang hendak melakukan transmisi. Berikut adalah macam-macam metode medium access control. Yang pertama, GSMA. Metode ini digunakan dalam jaringan Ethernet menggunakan media yang beralih daripada menggunakan media bersama yang tidak memerlukan metode ini. CSMA adalah metode akses jaringan yang paling populer digunakan dalam jaringan lokal. Jika dibandingkan dengan akses jaringan, metode ini kronologi lainnya didefinisikan dalam spesifikasi yang dirilis oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers. Yang kedua, selanjutnya alokasi saluran dinamik pada LAN dan MAN. Asumsi yang disebut model stasiun buah stasiun di independen mempunyai program atau user yang menghasilkan frame. Bila sebuah frame dihasilkan, stasiun akan diblokir sampai frame tersebut ditransmisikan. Probabilitas frame dihasilkan selama T sama dengan titik T konstanta laju kedatangan dari frame baru. Yang kedua, asumsi saluran tunggal. Hanya satu kanal tersedia untuk komunikasi. Semua stasiun berprioritas sama kecuali bila diatur lain. Yang ketiga, asumsi tabrakan. Semua stasiun dapat mendeteksi tabrakan frame di transmisi ulang. Yang keempat, waktu kontinu. Transmisi frame dapat dilakukan setiap saat, tidak terdapat master clock. Selanjutnya yang kelima, waktu slot atau slotted time. Waktu dibagi menjadi interval discrete. Transmisi frame selalu dimulai pada awal sebuah slot. Yang selanjutnya, carency. Stasiun dapat mengetahui suatu saluran sedang dipakai sebelum mencoba menggunakannya. Selanjutnya, no carency. Stasiun tidak mendeteksi keadaan saluran setelah beberapa saat baru diketahui transmisi berhasil atau gagal. Jaringan dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, jaringan broadcast. Jaringan ini menggunakan saluran komunikasi tunggal, yaitu yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Saat paket yang berkode khusus ini dikirimkan, paket akan diterima diproses oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Jaringan ini akan mentransfer pesan ke semua penerima pesan secara bersamaan. Contoh broadcast network dalam kehidupan sehari-hari adalah stasiun radio berperan sebagai pengiriman informasi. Dalam hal ini, stasiun radio merupakan jenis komunikasi simplex. Dalam komunikasi simplex, data yang dikirimkan mengalir dalam satu arah, di mana informasi dikirimkan melalui gelombang sinyal yang berasal dari menara siaran radio. Yang kedua, jaringan point to point. Maksudnya, jaringan point to point terdiri atas beberapa komputer atau mesin. Dalam hal ini, pesan singkat dari sumber ke tujuan disebut paket. Dalam pengiriman paket dari mesin sumber ke suatu tujuan, paket jenis ini seringkali harus melalui satu atau lebih mesin perantara sebelum kembali ke tempat tujuan. Oleh karena itu, menemukan route yang baik sangat dibutuhkan dalam jaringan point to point ini. Jaringan point to point adalah jaringan data yang bisa digunakan membangun koneksi langsung antara dua node jaringan. Transmisi point to point dengan satu pengiriman dan satu penerima disebut unicasting.
Selanjutnya broadcast channel sering disebut, yaitu ada dua macam. Yang pertama multi access, teknik yang memungkinkan suatu titik sentral stasiun untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan dengan tidak saling mengganggu. Yang kedua, random access channels adalah saluran bersama yang digunakan oleh terminal nirkabel untuk mengakses jaringan seluler untuk pengaturan panggilan dan transmisi data yang bursti. Setiap kali ponsel ingin membuat panggilan MO, itu menjadwalkan runs. Selanjutnya, local dan metropolitan area network. Yang pertama MAX, sangat penting bagi LAN. Sedangkan yang kedua LAN, basis komunikasi LAN umumnya multi access channel. Yang ketiga WAN, point to point. Karakteristik LAN, yang pertama garis tengah tidak lebih dari berapa km. Yang kedua, selanjutnya waktu slot atau slotted time. Waktu dibagi menjadi interval diskrit. Transmisi frame selalu dimulai pada awal sebuah slot. Yang kedua, carriage sense. Stasiun dapat mengetahui suatu saluran sedang dipakai sebelum mencoba menggunakannya. Yang ketiga, no carriage sense. Stasiun tidak mendeteksi keadaan saluran setelah beberapa saat baru diketahui transmisi berhasil atau gagal. Habis itu multi access protokol. Protokol yang pertama adalah protokol Aloha, yaitu murni atau pure. Habis itu berslot atau slotted. University of Hawaii tahun 1970-an, Norman Abramson. Selanjutnya jaringan paket radio. Aloha murni, ide dasar maksudnya membiarkan pengguna untuk melakukan transmisi kapan saja bisa memiliki data. Pengirim akan mengetahui frame yang dikirimkan rusak atau tidak setelah 270 m per detik. No census system, menggunakan sistem competition, persaingan. Selanjutnya rata-rata frame terkirim persatuan. Sekian atas presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.